Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Kita langsung aja masuk ke bab 4 tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Tetap stay tune ya. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan yang menjadi makanan siap saji. Kita tahu bahwasannya kekayaan alam Indonesia bukan hanya pada sektor migas seperti minyak bumi dan juga bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Nah, sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna sebagai sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan juga faktor-faktor serta proses produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Oke, yang pertama adalah jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Sumber pangan hewani meliputi susu, telur, ikan, dan juga daging, serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan. Bahan dasarnya itu memiliki kandungan gizi yang juga tinggi. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik berupa aroma, rasa, dan juga tekstur yang memiliki bentuk yang menarik dan juga bernilai gizi tinggi. Yang pertama adalah cumi. Cumi ini adalah sejenis bahan pangan seafood. Cumi merupakan hewan yang hidup di perairan laut dangkal. Cumi juga banyak ditemukan di daerah pantai seperti Indonesia di bagian selatan. Cumi merupakan komoditi pangan yang digemari banyak orang. Cumi memiliki daging berwarna putih dan juga kulit berwarna hitam ataupun merah. Selanjutnya adalah rumput laut. Rumput laut secara ilmiah dikenal dengan istilah alga ataupun ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Dilihat dari ukurannya, rumput laut ini terdiri dari jenis mikroskopik dan juga makroskopik. Jenis makroskopik inilah yang sehari-hari kita kenal sebagai rumput laut. Berikutnya adalah ikan. Jenis-jenis ikan yang banyak hidup di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan juga perairan laut. Jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, mas, ikan gurami, dan lain-lain. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti ikan bandeng dan juga kakap putih. Nah, jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah ikan tuna, ikan tenggiri, ikan gembung, dan sebagainya. Berikutnya adalah telur. Telur ini adalah panganan yang padat akan gizi karena telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan juga mineral. Telur sangat baik untuk anak-anak dan juga orang dewasa, penderita diabetes biasanya, serta wanita yang ingin sehat dan juga langsing mengkonsumsi telur. Berikutnya adalah susu. Nah, susu segar merupakan minuman susu yang bergizi tinggi yang diperoleh dari pemisahan kelenjar susu hewan mamalia yang sehat, terutama sapi.
Susu diperoleh dari hasil pemisahan tersebut yang tidak termasuk kolostrum, yaitu susu yang dihasilkan oleh hewan selama 2 minggu sebelum dan sesudah sapi beranak. Susu segar mengandung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan badan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Ada vitamin A, B, C, dan juga D. Berikutnya adalah udang. Udang merupakan salah satu boga bahari yang banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dalam dunia hewan, udang masuk ke dalam ordo Decapoda dan banyak dibudidayakan secara komersial dalam budidaya perairan. Nah, yang terakhir adalah daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Hewan yang banyak diternakan untuk diambil dagingnya, contohnya ayam, sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Oke, manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat penting bagi tubuh. Fungsi protein sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintesis antibodi, hormon, dan juga enzim, mengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, serta pembentukan dan perbaikan sel-sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Nah, banyak kan manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Untuk itu kita harus rajin-rajin ya mengkonsumsi beberapa bahan pangan tersebut agar tubuh kita bisa sehat. Oke. Nah, tubuh kita harus cukup protein. Kekurangan protein, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, bisa menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Selain itu, kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Kekurangan protein secara terus-menerus dapat mengakibatkan marasmus atau kita sebut juga dengan gizi buruk dan dapat berakibat pada kematian loh. Untuk metode pengolahan pada hewan-hewan ternak tersebut bisa kita lihat sebagai berikut. Teknik dasar pengolahan makanan adalah mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik ataupun cara. Adapun teknik dasar pengolahan makanan dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Metode memasak bahan pangan ikan dan juga daging biasanya dengan metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan juga memanggang di oven. Baiklah, yang pertama merebus. Merebus ini adalah teknik yang dilakukan untuk melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan. Bisa air, kaldu, santan, ataupun susu dengan temperatur 10 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan tadi untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Jika temperatur berkisar 85 sampai 96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, teknik ini disebut sebagai poaching. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Nah, alat yang digunakan biasanya kita sebut dengan panci. Yang kedua adalah mengukus. Mengukus merupakan memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air tadi disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus.
Biasanya mengukus menggunakan alat seperti langseng ataupun dangdang, panci, dan juga kukusan ataupun kelakat. Nah, ada lagi menggoreng. Menggoreng ini merupakan metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng dapat kita lakukan dengan medium minyak goreng yang banyak, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit. Contoh, menggoreng dadar telur atau telur mata sapi, atau menumis bumbu dan juga rempah-rempah. Namun, ada juga menggoreng non minyak atau namanya kita sebut dengan sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh oleh wajan. Selanjutnya adalah membakar. Membakar merupakan metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Nah, teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut dengan grill. Terakhir adalah memanggang. Memanggang ini merupakan metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan makanan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering kita gunakan untuk memanggang berupa microwave dan juga oven. Tahapan pengolahan. Sebagai bahan praktik untuk pengolahan hasil perikanan dan peternakan, kali ini akan kita sajikan pengolahan telur menjadi telur balado. Berikut tahap-tahapan pengolahannya. Yang pertama, siapkan alat. Alat-alatnya berupa kompor, wajan, solet, ulekan, pisau, telenan, dan juga baskom. Yang kedua, siapkan bahan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 butir telur, 2 butir tomat merah yang dipotong tipis, minyak goreng secukupnya untuk menumis, air, garam, gula jawa secukupnya, kaldu ayam sesuai selera. Nah, ada juga bumbu-bumbu yang dihaluskan. Ada 7 cabai jawa merah, 5 butir bawang merah, 3 biji cabai rawit, dan juga 3 siung bawang putih. Oke, langsung deh ke cara memasaknya. Nah, berikut cara memasaknya ya. Yang pertama, rebuslah telur hingga matang sempurna. Tiriskan sampai dingin. Lalu kupas bersih dan juga cuci. Yang kedua, goreng sebentar telur yang sudah dikupas hingga berwarna kuning keemasan. Dan yang ketiga, siapkan wajan dan beri sedikit minyak, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah beraroma harum, masukkan irisan tomat, aduk rata, bubuhkan garam, gula jawa, dan kaldu ayam bubuk. Aduk rata. Kemudian masukkan telur rebus yang sudah digoreng tadi. Aduk sebentar dan tuang air secukupnya. Masak hingga matang. Jadi deh. Penyajian dan juga pengemasan. Seseorang yang membeli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan dapat menggunakan kerajinan tradisional dan juga modern. Alat penyajian tradisional. Penggunaan alat penyajian tradisional adalah menggunakan daun. Daun yang biasa digunakan adalah daun pisang. Penyajian nasi remas menggunakan daun yang dibatasi antara nasi dan juga lauk. Dengan daun pisang juga disusun nasi dibungkus daun tersendiri dan 2 mangkuk daun untuk lauk. Nah, untuk alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, ataupun baja anti karat. Bentuk wadah yang digunakan pun berbeda-beda tergantung pada jenis olahannya. Olahan ikan dan daging yang berkuah cenderung menggunakan wadah yang cekung. Sementara olahan yang kering dapat menggunakan wadah yang ceper. Penggunaan wadah yang berbahan baja bertujuan untuk mempertahankan panasnya.
Yang terakhir adalah kemasan modern. Kemasan modern saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Kemasan modern yang sering digunakan yaitu aluminium foil, styrofoam, dan juga plastik. Baiklah Ananda, sekian dulu ya penjelasan mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan tadi. Sudah Ustazah jelaskan sampai cara pengolahan dan juga tahap-tahapannya. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan di kelas ya Ananda. Cukup sekian dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.